Prof, karena ini pasti akan membutuhkan penjabaran yang agak ada banyak waktu ya, Prof. Nanti kita akan bagi-bagi lagi ya, Prof. Nanti sambil memberikan kesempatan lagi kepada Pak Wali untuk menanggapi apa yang Prof sampaikan. Nah, Prof silakan menanggapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wali. Apakah ini memang terlalu cepat? Kalau sudah terlalu cepat karena memang sudah dicanangkan, apa yang harus segera di follow up oleh pemerintah Kota Makassar? Karena harapannya ini kan juga akan menggerakkan kinerja ekonomi di Kota Makassar pastinya. Itu harapannya masyarakat bisa mempunyai lebih banyak keleluasaan dalam berusaha, kemudian lapangan kerja bisa semakin terbuka, pendapatannya juga pasti akan semakin meningkat, Prof. Gimana? Ya, selamat Pak Wali ya, Pak Ketua Bapeda. Saya secara pribadi sangat tentu apresiasi. Iya. Saya juga termasuk orang yang selalu berpikir pada saat ada orang yang berpikir sesuatu, itu berarti Tuhan sudah mulai membukakan jalan. Artinya kita sebagai manusia, ya kenapa tidak kita coba menerima dan mencari jalan untuk menyelesaikan itu. Karena Tuhan menitipkan satu keinginan-keinginan manusia, apalagi pemimpin, dengan sesuatu yang orang tidak lain bisa mengerti. Itulah bedanya bahwa dia pemimpin dan kita bukan pemimpin kan. Nah sekarang bagaimana pemimpin bisa mengajak, memfollow supaya dia di-follow oleh masyarakat. Nah khusus untuk kota Metaverse ya. Makaverse. Makassar ya. Kota Metaverse ini. Apa yang disampaikan Pak Wali tadi, saya pikir suatu hal yang sebenarnya bukan imajinatif lagi bagi kita-kita yang generasi saya ini generasi 60-an Pak ya, dengan lahir baru belajar dari televisi ya, kemudian tiba-tiba ada ini, kemudian tiba-tiba ada lagi metaverse ini. Sebenarnya itu satu tahapan proses yang sebenarnya bahkan ada yang mengatakan lambat kita bangun ya. Tetapi itu kan memang perlu dukungan infrastruktur yang luar biasa dan keahlian, kecanggihan, dan untung saja ada seperti orang-orang dari Facebook atau mungkin yang ahli di dalam teknologi itu, dan akhirnya menjadi pasar di mana-mana. Dan kalau Indonesia, saya pikir dengan komitmen pemerintah melalui yang disebut dengan Metaverse Indonesia, kalau tidak salah, negara Metaverse ya, Indonesia kira-kira itu kan keinginan dari suatu kepala negara yang tentu saja dia melihat peluangnya lebih jauh. Yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, peluang-peluang yang terbuka di situ itu kan bisa menyangkut segala-galanya, ya kan, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Yang kita khawatirkan termasuk nanti keyakinan kan, ya termasuk juga nanti persoalan-persoalan lain. Di sinilah mungkin nanti kerumitannya karena ada nilai-nilai lokal yang harus dipertahankan, yang ada batas ruang di situ. Tapi nanti kalau di sana metaverse kan orang juga bisa masuk ke situ, ke rumah-rumah kita kan. Nah kita juga bisa masuk ke situ. Tapi apakah itu sesuatu yang bertentangan dengan yang sekarang? Enggak juga kan. Kita pergi ke sekolah kemana, ke Inggris, orang Amerika pergi ke sini, itu fisik. Tapi ini kan bukan non fisik ya. Menurut saya ini akan lebih rasional nantinya manusia di dalam memilih kebijakan untuk kebaikan dirinya. Ya, misalnya untuk kita pergi ke Mekah misalnya. Itu kan membayangkan Mekah dulu ya, bukan main sulitnya ya. Ada teman ke sana minta tolong foto gimana gambarnya kan. Sekarang dengan adanya ini, apalagi yang tadi cerita tentang dilihat dari awal, waduh, ini kan luar biasa. Nah, sehingga kalau kita lihat dari perspektif praktis, saya pikir ini memang sudah saatnya. Jadi, itulah sekarang atau tidak pernah. Dan saya pikir itu menjadi harus slogan yang kuat dari pemerintah, karena saya percaya saja bahwa kritik itu selalu ada. Dan kritik itu memang selalu besar. Nah, yang paling menarik kalau kritik besar kemudian mengecil. Dan jangan percaya sampai berhasilnya akan ada orang yang tidak kritik, pasti akan ada terus. Nah, itu satu hal yang biasa. Nah bagi saya metaverse ini sebenarnya, dunia metaverse ini sebenarnya adalah dari perspektif ekonomi misalnya. Itu sangat membuka peluang. Apa yang dipraktekkan dengan anak-anak muda kita sekarang yang hanya sambil tidur malas-malasan, dia bisa beli barang dari Korea, dari Amerika, itu kan sebenarnya satu media yang menuju ke situ. Hanya dulu ya mungkin melalui melalui SMS, WA dan sebagainya. Sekarang ini bayangkan kita beli dengan visual, ya kan? Kemudian visual yang kita bisa bayangkan, kita bisa utak-atik lihat dari belakang, dari muka. Ya ini kainnya kuat atau tidak kuat.
Itu kan sudah luar biasa. Ya disinilah nanti kemampuan daripada generasi muda, apalagi kan di sini kita bisa lihat siapa nanti pelakunya. Pelakunya adalah tentu pembuat ini metaverse. Kemudian yang kedua si pengguna. Pengguna ini kan yang ini mungkin dari generasi umur 15 tahun sampai mungkin 40-an, 50-an ya. Ini mereka yang haus dengan ini. Yang umur di bawah itu sedang belajar, tapi umur di atas 60 50 60 itu mungkin sudahlah, enggak perlu. Nah, Makassar saja itu hampir 80 mungkin 60%, 70% penduduk kita itu umur 15 sampai itu ya. Iya, jadi ini menurut saya peluangnya. Apalagi misalnya kalau misalnya itu didrive oleh wali kota dalam kaitan menghimpun generasi-generasi muda yang haus tentang penemuan-penemuan rekayasa teknologi, saya pikir itu satu hal yang tidak mustahil. Jadi saya termasuk orang yang waktu itu kaget, kok kita sudah mulai lagi berpikir. Cerita saya biasa sama teman-teman, wah Pak Wali Kota ini kita baru sampai beroncong, dia sudah cerita pisah. Pisahnya lagi bukan lagi pisah di Boulevard, tapi sudah pisah di Italia yang kita harus makan, bagaimana rasanya. Tapi saya pikir apa salahnya? Kan sangat enak. Suatu ketika bahkan bukan melihat virtual menurut saya Pak. Kan sudah ada juga isu kan bahwa parfum pun juga kita sudah bisa rasa di sini. Hanya lihat itu satu ketika kan seperti itu. Nah mungkin kita belum sampai kerasa, mungkin baru lihat ya. Tetapi suatu ketika sudah rasa. Rasa itulah nanti yang semakin mendekatkan kita. Karena ini adalah satu instrumen sebenarnya media yang memang harus dilakukan. Dan saya sepakat program pemerintah dengan bagaimana mendorong kinerja pemerintahan daerah. Kelihatannya Bapak lebih banyak masuk, kalau saya baca-baca itu lebih banyak masuk dulu bagaimana MPP ya, melanjutkan bagaimana secara praktis mall ya, pelayanan publik itu bisa terjadi sehingga birokrasi reformasi bisa terlayani. Saya pikir itu jalan pintas sementara untuk meyakinkan masyarakat yang ragu apa sebenarnya manfaatnya ini. Bayangkan saya kita mendaftar KTP, mendaftar itu, mendaftar ini, izin semua sudah kita mainkan di dalam genggaman kan sekarang sebenarnya sudah jalan itu kan. Nah sisa sekarang mau lagi diwujudkan. Jadi program ini menurut saya bahas izin Pak Wali. Program ini sebenarnya ada program untuk membantu pemerintah pusat untuk merealisasikan itu Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009. Iya kan? Ya untuk menjaga bagaimana reformasi birokrasi bisa jalan. Karena itu diharapkan nanti punya dampak kepada masyarakat banyak terutama di aktivitas ekonomi. Nah, oleh karena itu kalau tidak salah saya pernah baca juga Makassar ini kan yang dapat bantuan lah dari Kementerian Informasi Pak tentang bagaimana mengembangkan digitalisasi di dalam pelayanan publik. Sulawesi Selatan itu kalau tidak salah dapat 158 M ya, 156. Kalau kita hampir 38 M lah, yang terbesar loh di Sulawesi Selatan. Artinya ini saya rasa hal yang dilakukan oleh Pak Wali untuk mempertanggungjawabkan juga apa yang diterima untuk diwujudkan menjadi satu program yang sangat realistis. Apa yang digambarkan tadi oleh Pak Wali menurut saya suatu hal yang bukan lagi seharusnya kalau kita generasi antara sampai 50 tahun bukan sesuatu yang aneh. Dengan kita sudah dijembatani dengan peralatan HP ya, dengan itu sudah seharusnya kita familiar. Nah, keraguan itu tentu bisa ada. Jadi saya rasa tahapan Pak Wali untuk melakukan bagaimana program pemerintah melanjutkan peningkatan pelayanan publik untuk memperbaiki birokrasi ekonomi itu jalan yang paling pintas. Kalau yang tadi itu kan sangat praktis untuk masyarakat masuk lorong dan sebagainya. Dan itu memang sudah kehausan untuk beberapa masyarakat tertentu. Anak-anak kecil, cucu-cucu saya itu Pak, waduh, dia sudah tahu bagaimana avatar itu kan. Bahkan dia bayangkan saya mau jadi itu. Dan itu kan dengan metaverse saya bisa membuat diri saya, ya. Itu saya bisa masuk di situ dan orang itu bisa berwujud saya. Dan saya bisa rekayasa diri saya di dalam avatar itu sesuai keinginan saya, bayangkan. Ya kan, dan kita juga menjadi alat kontrol, Pak. Misalnya kita kita ingin jadi orang baik waktu itu, tapi sekarang kurang baik kita. Kita buatkan avatar kita mengulang cerita lama keinginan kita itu tergambar, kita bisa bercakap. Rupanya saya sekarang terlalu jauh daripada apa yang saya bangun. Itu kan bisa membuat kesadaran. Tapi bisa juga sebaliknya. Di sini memang diperlukan satu, betul menurut saya Pak Wali,
ini perlu bimbingan yang lebih baik kepada pengguna. Nah, bimbingan ini bukan saja dari teknisnya seperti tadi, apakah digitalisasi sudah dikuasai dan sebagainya, tapi nilai-nilai moral, sosial, lokalistik ini yang harus kita bangun. Bagaimana membangun keyakinan ini supaya yang sampai justru ini merusak. Apalagi kalau sudah masuk ya Pak Wali katakan Yahudi misalnya ya, itu pemikiran-pemikiran seperti itu kan bisa diputar balikkan kita punya kitab-kitab suci. Bahwa ternyata kitab suci itu tidak seperti itu. Nah, ini yang saya tidak bisa bayangkan kalau itu. Tapi kalau dalam fisik di bidang ekonomi yang sangat material, saya pikir bukan hal yang, bahkan apa yang kita lakukan sekarang itu sudah menjadi sesuatu kebiasaan. Kita sendiri betul-betul sangat tertolong. Ya, saya Pak Wali gitu, duduk-duduk saya bisa beli apa saja di mana, dari mana saja dengan mudah, bahkan lebih murah. Bayangkan kalau kita mampu menghimpun seluruh pelaku ekonomi, apalagi kan sekarang target pemerintah UMKM ya, itu kita bangun digitalisasi dia dengan metaverse, maka produsen UMKM bisa mencari pasarnya sendiri, ya kan? Nah, kemudian pasarnya sendiri mencari produsennya sendiri, kemudian pemerintah ada menyiapkan fasilitas dan sarana metaverse itu untuk kepentingan mereka. Saya pikir di mana masalahnya? Nah, di sini hanya persoalan bagaimana meyakinkan. Nah, di sini diperlukan leadership dari seorang pemimpin yang memang harus juga artinya melihat apa yang diperhatikan oleh yang dipimpin masyarakatnya, kemudian bagaimana perspektif dunia luar, karena kita tidak bisa lagi mengatakan, saya sepakat sekali justru bahwa jangan sampai belahan dunia digital kita itu diambil oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak pantas untuk mempunyai, karena memang di sini kita bisa bertransaksi secara virtual ya, kita bisa punya, mungkin saja saya bisa punya rumah dekat sampingnya Pak Wali kan, ya kira-kira begitu. Kalau saya rasa cocok, wah saya bisa beli, dan bisa saja sekitar rumah dari Pak Wali bisa lebih mahal daripada tempat lain. Barangkali begitu pandangan saya tentang apa rencana. Baik. Terima kasih Prof.